Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Pasca operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, sang putri Ade Puspitasari buka suara. Dalam pernyataannya, Ade mengatakan bahwa tak ada transaksi suap yang terjadi di rumah dinas saat KPK menangkap sang ayah. Pengakuannya ini ia sampaikan di hadapan para kader Golkar di Kota Bekasi pada Sabtu 8 Januari lalu. Dalam video viral yang beredar di media sosial, Ade berujar bahwa tak ada uang sepeser pun yang dibawa saat penangkapan Rahmat Effendi. Ia juga mengklaim banyak saksi terkait dengan penjemputan pria yang akrab disapa Pepen itu pada Rabu 5 Januari lalu. Sehingga Ade menilai bahwa penangkapan itu tak bisa disebut sebagai OTT KPK. Terkait dengan barang bukti yang diamankan oleh KPK, Ade menyebut bahwa itu berasal dari tersangka lain. Ade juga menyebut bahwa penangkapan terhadap Pepen merupakan pembunuhan karakter. Saat dikonfirmasi terkait beredarnya video tersebut, Ade mengatakan bahwa pernyataannya merupakan bentuk motivasi pada para kader Golkar. Ia berujar bahwa apa yang disampaikannya sebagai bentuk suplementasi pada para kader agar tidak goyah saat ada yang mengusik. Menanggapi pernyataan Ade yang viral, KPK sudah angkat bicara. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang ada. Ali menerangkan bahwa KPK juga telah melakukan dokumentasi secara detail, baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan. Dokumentasi tersebut dinilai cukup jelas memperlihatkan bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT ada beserta barang buktinya. Saksinya banyak, staf yang di rumah itu saksi semua. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan, KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun. Logikanya, OTT, saya ada transaksi. Bang, saya serahkan, saya ke Gap. Benar ya? Ini tidak ada. Bahwa Pak Wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luaran, dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT. Memang ini pembunuhan karakter. Memang ini kuning sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning. Tapi nanti di 2024, jika kuning koalisi dengan orange, matilah yang warna lain. Pengelola Jalan Tol Kayu Agung Palembang, PT Waskita Toll Road, buka suara mengenai kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi pada Jumat 7 Januari petang. Dalam keterangannya, Sekretaris PT Waskita Toll Road, Alex Siwu menyampaikan keprihatinannya terhadap keluarga korban bernama Feby Korinisa. Alex mengatakan buntut dari kejadian ini, PT Waskita Toll Road melakukan pemeriksaan kondisi ruas tol Kapal Betung dengan peningkatan patroli. Ia menambahkan pihaknya akan melakukan upaya perbaikan secara optimal terkait kerusakan yang ada. Tak hanya itu, ia juga akan ada penambahan rambu-rambu di sepanjang ruas untuk memberikan informasi pada pengguna jalan tol. Seperti diberitakan sebelumnya, korban Feby mengalami kecelakaan naas saat melaju dari Palembang menuju Kayu Agung. Saat itu Feby berkendara seorang diri menggunakan mobil Honda Brio warna hitam. Insiden naas ini bermula ketika mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang itu berupaya menghindari lubang. Kala itu Feby membanting setirnya ke kiri di kilometer 362. Akibatnya mobil hilang kendali lalu oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Kerasnya benturan membuat tubuh Feby terlempar keluar dari mobil. Mobil bagian depan korban juga mengalami ringsek parah. Korban dinyatakan meninggal saat dilarikan menuju ke rumah sakit.
Kejadian pada pukul 17.34 sebelum maghrib. Jadi korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Korban sempat dilarikan di Rumah Sakit Hermina Palembang, namun sudah tidak bisa tertolong. Bang, artinya korban ini hanya sendirian di mobil? Betul sekali, untuk korban sendirian, tidak ada temannya di dalam mobil. Bang, setelah melakukan olah TKP, bagaimana di lokasi? Apakah memang jalannya berlubang atau seperti apa? Jadi tadi malam kita selesai olah TKP itu sampai jam 11 malam. Untuk TKP memang betul jalan berlubang dan juga kontur jalan itu bergelombang. Memang ada beberapa bagian jalan yang sudah diperbaiki, tapi dari kita cek tadi malam itu tidak rata, sehingga memang dapat mengakibatkan kecelakaan. Bang, di TKP ada rambu-rambu lalu lintasnya tidak, Bang? Untuk di TKP itu memang ada trafikun yang ditaruhkan, cuman posisinya tidak tepat di depan lubang, ada di samping kanan lubang kalau kita dari arah Palembang menuju Oki. Bang, imbauannya untuk masyarakat untuk yang lewat jalan tol Palembang Kawiagung terutama? Jadi kami himbau untuk para pengguna kendaraan, khususnya yang menempuh dari Palembang menuju Lampung atau Jakarta, ataupun sebaliknya, kami mengimbau untuk tetap berhati-hati karena memang ada beberapa bagian di ruas jalan tol ini yang memang jalannya sedang dalam perbaikan. Nah, di sini pihak tol sudah berusaha untuk memberikan rambu-rambu pemberitahuan, akan tetapi dengan cuaca dan keadaan yang sering berubah-ubah, maka papan pemberitahuan ataupun rambu-rambu itu tidak terlihat. Nah, di sini juga kami minta kepada para pengguna kendaraan untuk tetap menaati aturan berlalu lintas, hati-hati, dan kurangi kecepatan. Kita ke sorotan lainnya, Tribuners. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial video yang menunjukkan arogansi seorang oknum anggota TNI di Tanimbar, Maluku. Oknum tersebut nampak menantang seorang warga di Desa Seira, Kecamatan Wermatian, Tanimbar, Maluku. Beredarnya video tersebut langsung ditanggapi oleh pihak Kodam 16 Patimura. Kodam 16 Patimura mulanya melakukan mediasi antara oknum anggota TNI berinisial PL itu dengan warga desa. Setelah berakhir damai, anggota Brigif 27 Nusa Ina itu menjalani proses hukum yang ada. Kapendam 16 Patimura, Kolonel ARH Adi Hairul Fajar menjelaskan proses mediasi dilakukan agar tidak ada dendam yang terjadi. Adi mengatakan saat ini PL ditahan oleh Subdin Pom TNI di Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Kodam memastikan tak akan menutup-nutupi kasus ini. Untuk diketahui, peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2022. Dalam video yang beredar, PL nampak bertelanjang dada dan mengenakan celana loreng. PL menghampiri seorang remaja yang tengah mengendarai motor, lalu memukulinya. Tak berhenti sampai di situ, PL juga menantang duel warga lain yang berupaya melerai aksi oknum TNI tersebut. Lantaran merasa kecewa keramba ikan miliknya di Waduk Pusong, Lok Sumawe Aceh akan direlokasi, seorang nelayan nekat mengajukan permohonan suntik mati atau eutanasia ke pengadilan. Pengajuan ini dilakukan oleh nelayan bernama Nazarudin Razali. Rencana relokasi tersebut membuat aparat setempat kerap mendatangi wilayah tempat tinggal Nazarudin dan nelayan lainnya. Hal ini membuat nelayan tersebut merasa trauma. Nazarudin berujar bahwa keramba ikan di Waduk Pusong menjadi sumber kehidupan keluarganya. Relokasi ini dilakukan oleh Pemkot Lok Sumawe setelah adanya temuan pencemaran air di area waduk tersebut. Terkait pengajuan ini, Pengadilan Negeri Lok Sumawe menetapkan persidangan pada Jumat 14 Januari mendatang.
Hakim tunggal persidangan juga telah ditentukan oleh PN Lok Sumawe. Sementara itu, Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI Aceh, Ridwan Hadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa eutanasia tak diakui dalam hukum Indonesia. Menurutnya, hakim akan menolak permohonan ini. Diketahui pengajuan suntik mati ke pengadilan bukan kali pertama terjadi. Seluruh pengajuan dengan beragam alasan tersebut juga telah ditolak oleh pengadilan. Ini sehubungan dengan ini bukan perkara gugatan ya. Ini merupakan perkara permohonan. Permohonannya. Namanya perkara permohonan itu tidak ada lawan yang istilahnya kan, menginginkan suatu penetapan dari hakim. Jadi yang pertama sudah didaftarkan kemarin, cuma ada persyaratan yang belum terpenuhi dari sistem tertolak. Jadi hari ini sudah dilakukan pendaftaran kembali dan di sistem sudah diterima. Dan untuk langkah selanjutnya dari kita akan menetapkan hakim yang akan menyidangkan perkara ini. Nah, nanti kita tunjuk hakimnya. Ini sekarang baru perkara yang bermasuk, belum kita tunjuk. Dan sekarang mungkin kalau proses di administrasi sudah selesai semua, di sistem akan kita tunjukkan majelis hakim yang menyidangkannya. Mungkin untuk 3 hari ke depan, mungkin perkara ini akan disidangkan. Kegiatan kita hari ini mendaftarkan, melengkapi berkas yang kemarin sudah kita daftarkan secara e-code. Kemudian ada berkas yang belum lengkap sehingga ditolak. Kemudian ada petunjuk untuk melengkapi secara manual. Terkait apa permohonannya? Permohonan tentang eutanasia yang diajukan oleh Pak Nazarudin, warga Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Ini Pak Nazarudin ini kan nelayan petani keramba di waduk. Jadi ini sejak kecil itu sudah menggantungkan hidupannya di sebelum waduk itu sungai. Jadi sekarang sudah jadi waduk, kemudian tetap melakukan aktivitas membuka keramba bersama seluruh warga Pusung Lama di situ. Nah, tiba-tiba kemudian ini ada surat dari wali kota untuk melarang mereka untuk melakukan aktivitas untuk budidaya. Nazarudin ini kan sudah orang sudah tua ya, dia kurang. Ya pokoknya untuk dipindahkan ini kayak berat ya. Lokasi pun tidak pernah dimusyawarahkan ini oleh pemerintah Kota Lok Sumawe. Apa sebenarnya maksudnya? Nah, sehingga tekanan-tekanan ini membuat Pak Nazarudin jadi seperti ingin menyiksa dirinya perlahan-lahan ini. Jadi daripada seperti ini, lebih baik ini kita ajukan aja disuntik mati dengan disaksikan oleh wali. Media sosial tengah diramaikan dengan video seorang pria yang nekat menendang sesajen makanan di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Diketahui sesajen tersebut sengaja diletakkan warga setempat untuk tradisi ruatan. Lokasi kejadian berada di Sumbersari, Lumajang. Beredarnya video ini memancing reaksi dari warganet. Mereka mengecam dengan tindakan pria tersebut yang dinilai tidak menunjukkan sikap toleransi. Terkait video ini, Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto mengatakan pihaknya tengah memburu keberadaannya. Aksi ini juga telah mendapat sorotan dari Bupati Lumajang, Torik Kulhar. Dalam sebuah potongan pesan WhatsApp yang beredar, Torik memerintahkan agar jajarannya segera mengamankan pria tersebut. Torik menjelaskan bahwa pluralisme terjadi di tengah masyarakat Lumajang yang heterogen. Aksi ini tentu membuat dirinya merasa marah. Ia mengatakan akan langsung menginterogasi pelaku apabila tertangkap. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Lumajang, Muhammad Muslim. Muslim menyesalkan kejadian tersebut telah mencederai kerukunan umat beragama di Lumajang. Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Thank you.
Video warga mengejar pelaku tabrak lari di wilayah Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku yang mengendarai mobil Xenia menabrak motor di kawasan Stadion Bima, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada Sabtu 8 Januari siang. Beginilah detik-detik peristiwa pengejaran warga terhadap pelaku tabrak lari. Bak film action, pengemudi mobil Xenia kejar-kejaran dengan warga yang mengendarai sepeda motor. Pelaku memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Brigjen Darsono, Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dalam pelariannya, pengemudi kembali menabrak sepeda motor di simpang 4 lampu merah Cideng. Namun peristiwa ini tidak menghentikan pelaku. Ia justru terus majukan kendaraannya dan terus dikejar oleh warga. Pelaku berinisial RNM itu kemudian ditangkap oleh warga saat akan putar balik di lokasi yang tak jauh dari Mapolsek Cideng. Warga pun langsung mengajarnya rame-rame. Beruntung petugas Satlantas Polres Cirebon Kota yang datang ke lokasi langsung sigap mengamankan RNM dari amukan warga. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, AKP Triyono Raharja mengatakan bahwa pria berusia 29 tahun itu dalam pengaruh minuman keras saat kejadian. KS, terus, pepet. Terus, pepet, Pak. Jangan cari tabrak orang. Orang makin kenal, boy. Nah, tinggi. Abang, mancing kita. Abang apa yang kira-kira? Terus. Seorang nenek di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dilaporkan ke polisi setelah menemukan tas berisi uang senilai 5,5 juta rupiah milik seorang PNS. Pasalnya, nenek berinisial NU tersebut telah menggunakan uang temuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, nenek NU terancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara. Peristiwa ini bermula ketika seorang PNS bernama Eti Mujiawati mengaku kehilangan tas di Jalan Lintas Sungai Liat pada 28 Desember 2021 lalu. Selain uang, tas tersebut berisi 2 ponsel dan sejumlah kartu identitas. Setelah ditelusuri, ternyata tas tersebut ditemukan dan dibawa oleh NU. Eti bersama polisi sempat ke rumah NU untuk menanyakan barang tersebut, namun pelaku mengelak. Setelah digeledah, ternyata NU menyembunyikan barang bukti dengan cara menguburnya di halaman belakang rumah. NU mengaku uang tersebut telah habis untuk melunasi utang-utangnya, sedangkan ponsel korban telah dipakai oleh anak pelaku. Saat dilakukan pertemuan, NU yang didampingi anaknya memohon pada korban untuk dibebaskan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas aksinya. Kasus ini pun kemudian berakhir damai setelah korban mencabut laporan.
Sebuah tebing ngarai di Capitolio, negara bagian Minas Gerais, berhasil runtuh pada Sabtu 8 Januari waktu setempat. Akibat peristiwa ini, sebanyak 3 perahu berisi sejumlah penumpang yang berada di bawahnya tertimpa reruntuhan. Detik-detik insiden tersebut terekam kamera hingga tersebar dan menjadi viral di media sosial. 2 perahu langsung terkena dinding batu yang runtuh, sementara 1 kapal yang berada di dekatnya terkena hempasan air yang muncul akibat dinding batu yang runtuh. Dalam peristiwa ini, sebanyak 6 orang dinyatakan tewas, sedangkan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Sebanyak 24 orang telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Seorang pemandu wisata yang berada di lokasi tersebut tak menyangka dengan peristiwa yang terjadi. Gubernur negara bagian Minas Gerais mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kecelakaan itu kemungkinan disebabkan oleh hujan lebat yang membuat bebatuan menjadi mudah runtuh. Beberapa saat sebelum kejadian, pihak berwenang di lokasi meminta para wisatawan untuk menjauh dari air terjun. Namun sepertinya imbauan itu tidak diindahkan. Saat ini Angkatan Laut berhasil membuka penyelidikan atas kecelakaan ini. Ada pembedaan berbeda saat proses vaksinasi anak yang digelar oleh Polres Probolinggo Kota pada Jumat 7 Januari lalu. Pasalnya, saat sejumlah anak datang untuk vaksinasi ditemani oleh orang tuanya, hal ini tak dialami oleh seorang bocah bernama Ferdiansyah. Bocah berumur 10 tahun itu datang bersama dengan teman-temannya dengan sepeda kayu. Saat ditanya, Ferdiansyah mengaku datang bersama dengan temannya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Untuk menuju Polres Probolinggo Kota, Ferdiansyah menempuh perjalanan selama 15 menit menggunakan sepedanya. Ferdiansyah menceritakan dirinya berangkat ke lokasi vaksinasi, lantaran sang kakak tak dapat menemani karena bekerja, akhirnya Ferdiansyah berangkat bersama temannya. Bocah tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak takut disuntik vaksin dan ingin sehat. Keberaniannya itu pun mendapat apresiasi dari Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Wadi Sabani. Ia berharap semangat yang dimiliki Ferdi bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Di Mas Ade ini dikasih tahu kakaknya besok ada vaksin di Polres Probolinggo Kota. Kamu berusaha sendiri ini dari Cokro.
Menikah di dalam gedung atau ruangan adalah hal yang biasa, namun bagaimana terjadinya kalau melaksanakan akad nikah di bak truk? Kisah unik ini dialami oleh pengantin asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usut punya usut, ternyata hal ini merupakan kejutan yang disiapkan oleh panitia pernikahan. Pengantin bernama Gunawan Aji Prasetyo dan Ria Septiani ini melangsungkan akad nikah pada 26 Desember 2021 lalu. Mereka mengucap janji sehidup semati di dalam sebuah truk yang diparkir di halaman Masjid Al-Barkah, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Tentunya bak truk tersebut telah didekorasi sedemikian rupa. Ketua Panitia Acara sekaligus tetangga kedua mempelai, Inin Mustafa, mengatakan ide memakai truk sebagai tempat akad ini adalah sebuah kejutan. Mempelai dan pihak keluarga sama sekali tidak tahu akan adanya truk tersebut. Meski kejutan, panitia terlebih dahulu izin kepada pihak keluarga mempelai. Alasan ini bersama panitia memilih truk sebagai tempat ijab kabul bukanlah tanpa sebab. Sang mempelai pria ternyata setiap harinya bekerja sebagai sopir truk. Adapun truk yang dipakai juga merupakan truk yang dikendarai mempelai pria untuk bekerja. Inin dan panitia ingin memberikan kesan tersendiri bagi kedua mempelai dengan adanya akad dalam truk tersebut. Mereka juga berharap mempelai pria selalu berhati-hati saat bekerja karena truk tersebut tersimpan kenangan pernikahannya. Momen ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Ekspedisi truk untuk mencatat peristiwa suci, peristiwa mulia, ataupun mengantarkan kedua calon mempelai ini mengarungi samudera kehidupan. Ini Bapak Sutrisno sebagai wali, sedangkan saksi Dani dari mempelai pria, kemudian dari mempelai wanita sebagai saksi, monggo disiapkan KTP Bapak Subur Solikin, monggo. Ya, monggo. Hah? Monggo calon mempelai pria diharapkan menuju tempat ijab kabul. Waktu sudah mendesak sampai waktunya jam 9.30 menghadap ke utara. Ya. Inilah calon mempelai pria sangat bagus Gunawan Aji Sulistyo. Ya, mengenakan busana kebesaran kesatrian Gagrag Surakarta Hadiningrat. Ini calon mempelai wanita Ria Septiani, putri tercinta almarhum Bapak Slamet Urip dan Ibu Asih. Ya, menaiki atau menuju tempat ijab kabul. Ya, asli ini orang usah diuripke ya Mas. Wah, ya kok tak malah masuk angin. Iya. Mereka berdua adalah sepasang calon pengantin yang sudah saling mencinta, saling mengasihi. Walaupun air bisa terpisah dengan rasa. Ini cincin yang tidak ada sambungannya. Dinamakan kampi kolintring. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mewaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.